Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Aslim hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran hari ini kembali lagi dengan Ibu Friska, masih di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan di pembelajaran 3. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Nah, sudah siap pembelajaran hari ini? Siap, pasti siap karena anak Asima adalah anaknya hebat-hebat. Nah, ayo dipersiapkan alat tulisnya. Sudah siap? Siap. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat dengan penuh kepedulian. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Nah, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, kemarin kita sudah mengetahui dari teks tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, bahwa pelajar memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan belajar. Nah, selain itu, kita juga sebagai generasi penerus, kita harus melawan rasa malas, rasa bosan, kemiskinan, kebodohan yang ada di Indonesia dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu ada Ayo Membaca tentang teks peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pertama. Nah, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh. Siapa saja ya tokohnya? Nah, tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhyamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, dan yang keempat, pri kerakyatan, dan kelima ada kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Soekarno dalam pidatonya tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi yang pertama, internasionalisme, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan undang-undang. Di dalam pembukaan undang-undang termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membaca teks tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, ternyata Pancasila juga memiliki peran loh dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur pada Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkungan budaya masing-masing. Dunia makin maju, berkembang dengan ditandainya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran, pedoman nilai, dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Itulah peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Nah, selanjutnya kita amati gambar berikut. Nah, di sana ayo kita berdiskusi. Nah, coba perhatikan gambarnya. Itu gambar tentang apa ya? Gambar kegiatan apa ya? Ya, itu adalah gambar kegiatan sedang bergotong royong. Nah, di sana ada pertanyaan, apa saja manfaat gotong royong? Ada yang tahu? Nah, manfaat gotong royong itu sangat banyak loh manfaatnya. Nah, ada 6 manfaat gotong royong. Yang pertama itu meringankan sebuah beban pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang keempat, menyelesaikan suatu tantangan secara bersama-sama. Yang kelima, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, meningkatkan rasa solidaritas. Nah, yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Ada yang tahu? Nah, nilai-nilai Pancasila yang nyata dalam gotong royong tersebut adalah nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua dan nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga. Apa coba sila kedua bunyinya? Ada yang tahu? Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pasti sudah hafal Pancasila? Nah, tadi kita sudah belajar tentang kegiatan gotong royong. Nah, selain kegiatan gotong royong, ada juga loh kegiatan yang bermanfaat, yaitu kegiatan musyawarah. Nah, kegiatan musyawarah ini merupakan cara untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warga sekitar. Nah, di sini ada teks tentang musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keragaman. Nah, Desa Sukamaju mendapatkan dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Nah, misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita penjual nasi goreng dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan
bantuan berupa uang tambahan modal untuk usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka. Nah, perbedaan antara Pak Doni, Pak Badu, dan Pak Ali ini dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, yaitu untuk mengatasi masalah keberagaman pendapat. Nah, setelah membaca teks tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ada 4 nomor ya tugasnya. Nah, yang pertama itu, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Dan yang keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai pendapat orang lain. Dikerjakan ya tugasnya. Pembelajaran telah selesai. Kesimpulan pembelajaran dari hari ini, yang pertama, kita telah belajar tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, yang kedua, kita telah belajar tentang mengidentifikasi makna Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Yang ketiga, kita telah belajar mengenal nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, dikerjakan ya tugasnya dan tetap semangat belajar. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak kelas 5.